illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Itu tiupan sangkakala pertama, yang mana pada tiupan sangkakala pertama menyebabkan seluruh alam ini hancur binasa. Tidak ada satu pun yang tertinggal, ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, setelah nanti kita semua mati, maka akan ada tiupan sangkakala kedua, ya. Wa nufikha fis sur, maka kemudian ditiupkan sangkakala untuk kali kedua oleh malaikat Israfil. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka nanti tiba-tiba mereka semua keluar dari kubur mereka dengan segera, dengan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti saat ditiupan sangkakala itu, ketika itu jugalah, saat itu jugalah nanti kita semua keluar dari kubur dengan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jarak antara tiupan sangkakala itu dengan keluarnya kita dari kubur. Sama halnya seperti Allah Ta'ala sebut pada ayat sebelum ini, tidak ada jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan hancurnya alam semesta ini. Maka saat ditiupkan sangkakala pertama, kata Allah, فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Enggak sempat buat wasiat, enggak sempat pulang ke rumah menemui keluarga, semua sudah binasa. Artinya begitu cepat. Saat ditiupkan sangkakala itu langsung binasa. Begitu juga tiupan sangkakala kedua, saat ditiupkan, ketika itu langsung nanti kita semua yang sudah mati keluar dari kubur. Tak ada jaraknya. Kalau kita analogikan seperti kita hendak menghidupkan lampu. Ketika kita tekan stop kontak lampu itu, saat itu juga lampu menyala. Tidak bisa kita kita hitung jaraknya berapa saat begitu, ya. Perasaan kita ketika kita tekan, saat itu juga hidup langsung. Analogi sederhananya begitu. Begitu cepat Allah Ta'ala nanti membangkitkan semua kita yang sudah mati keluar dari kubur kita, ya. Ayat ini menunjukkan pertama bahwasanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu pasti akan adanya. Maka ketika kita mati dikuburkan di dalam tanah, berapa lama pun nanti kita di dalam tanah itu bukanlah akhir. Setelahnya pasti masih ada kehidupan. Itu satu hal yang wajib kita imani. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar bahwasanya untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali orang yang sudah mati, itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Enggak sulit sama sekali. Ya. Setidaknya ada dua isyarat pada ayat ini menggambarkan begitu mudah bagi Allah. Pertama, cuma pakai tiupan, wa nufikha fis sur. Cuma pakai tiupan. Tiupan ini biasanya untuk hal-hal yang ringan, ya kan? Kita tidak akan meniup sesuatu yang berat. Nggak mungkin, ya kan? Kalau kita misalnya mau meniup, pasti yang kita tiup itu sesuatu yang ringan. Misalnya debu yang sedikit bisa ditiup begitu. Api yang kecil bisa ditiup untuk memadamkannya begitu. Biasanya tiupan untuk hal-hal yang ringan begitu. Allah Ta'ala menyebutkan untuk membangkitkan kita itu cukup dengan sekali tiupan. Artinya begitu ringan bagi Allah. Isyarat yang kedua menunjukkan begitu ringan bagi Allah, hanya dengan sekali tiupan itu, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, segera langsung saat itu juga semua manusia yang sudah mati bangkit dari kuburnya. Mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala maha kuasa, ya. Maka tidak boleh ada sedikit pun keraguan tentang kekuasaan Allah untuk membangkitkan kita kembali. Maka nanti kita semua akan dibangkitkan dari kubur kita. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nanti akan dibangkitkan keluar dari kubur kita sebagaimana pertama kali kita dilahirkan ke atas dunia ini. Cuma bukan bayi. Maka disebut dalam hadis Nabi, nanti kita dibangkitkan itu, mohon maaf,
dalam keadaan telanjang. Tidak ada sehelai benang pun. Yang kedua, tidak beralas kaki. Nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sepatu. Ya seperti kita lahir ke atas dunia ini, kan nggak ada bayi lahir-lahir pakai sepatu begitu. Ya kan? Lahir pakai sendal begitu kan nggak ada. Kemudian kata Nabi, tidak berkhitan. Nah ini bagi kita yang laki-laki terutama, di dunia ini kita dikhitan. Setelah berumur beberapa tahun biasanya dikhitan begitu. Ya, di Arab lebih cepat lagi tuh. Kalau kita punya kebiasaan anak umur berapa tahun, 6-7 tahun dikhitan begitu ya. Kalau orang Arab lahir sekitar beberapa hari itu dikhitan langsung begitu. Ya. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Aisyah mendengar, "Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan pada saat itu bersama-sama sehingga sebagian bisa melihat sebagian yang lain?" Aisyah membayangkan, kita dibangkitkan nggak ada memakai pakaian walau sehelai benang pun, ya, nggak pakai sendal, laki-laki nggak berkhitan. Apakah saat itu wahai Rasulullah laki-laki dan perempuan bersama-sama sehingga sebagian bisa melihat sebagian yang lain? Kata Nabi, iya, saat itu laki-laki dan perempuan tetap bersama-sama. Tapi al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Keadaan hari itu sangat mencekam sehingga nggak kepikiran melihat orang lain. Kita kalau berada dalam situasi yang sangat genting, mau seperti apapun orang di sebelah kita nggak kepikiran, ya kan? Mau berbaju tak berbaju terserah kamulah kan begitu, nggak kepikiran kita. Misalnya kita sedang berada dalam situasi yang sangat menakutkan begitu, ya. Nauzubillah, misalnya ada orang naik pesawat, tiba-tiba itu pesawat mau jatuh begitu, waliyadzubillah. Kira-kira masih mikirin orang sebelah nggak kita tuh? Nggak ada. Saat itu fokus kita cuma satu, gimana biar bisa selamat, kan begitu. Nah, di akhirat nanti di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan demikian. Nggak ada satupun yang memakai pakaian, nggak ada. Tapi nggak kepikiran nengokin orang lain, melihat orang lain, nggak kepikiran sama sekali. Kenapa? Suasana padang mahsyar itu sangat mencekam, sangat menakutkan. Maka nggak kepikiran untuk melihat orang lain. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Dalam ayat ini terdapat salah satu contoh saktah, ya. Saktah itu berhenti sebentar tapi tidak memutus nafas dan menyambung bacaan tidak dengan nafas yang baru, ya. Jadi kalau baca Yasin ini harus diperhatikan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Demi marqadina itu berhenti sebentar tapi nafasnya tetap ditahan. Nah, itulah beda antara saktah dengan waqaf. Kalau waqaf kita berhenti, nafasnya berhenti, dan kalau membaca berikutnya ambil nafas yang baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nafasnya putus. Ar-Rahmanir Rahim, nafas yang baru. Itu namanya waqaf. Kalau saktah enggak, berhenti sebentar tapi nafasnya tetap tertahan, masih nafas yang sama. Ketika nanti dibangkitkan dari kubur, maka orang-orang kafir, orang-orang yang saat di dunia tidak percaya bahwa akan ada hari kebangkitan, saat itu mereka penuh dengan ketakutan dan juga penyesalan. Maka mereka berkata, qalu ya wailana, mereka berkata alangkah celakanya kami, man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, maksudnya dari kubur-kubur mereka. Ayat ini kalau salah memahami
bisa berkesimpulan mengingkari adanya azab kubur. Jadi ada kelompok yang tidak percaya ada azab kubur. Kata mereka azab kubur itu tak ada. Salah satu hujah yang mereka gunakan apa? Ayat ini. Karena dalam ayat ini dikatakan ya wailana man ba'athana mim marqadina. Pada ayat itu dikatakan kubur itu marqadina, tempat tidur. Berarti di dalam kubur itu mereka tidur. Namanya orang tidur berarti tak diazab, kata mereka. Dan ini ucapan orang kafir saat mereka dibangkitkan dari kubur. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Oh, berarti tak ada azab kubur. Tapi kalau begitu kesimpulan kita keliru. Kenapa? Karena sabit disebut dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW bahwa di kubur itu ada azab. Ya, ada azab, ada nikmat. Maka azab kubur itu ada. Lalu kenapa pada ayat ini dikatakan man ba'atsana mim marqadina? Mereka berkata siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kata para ulama begini. Azab kubur itu sampai hari kiamat. Hari kiamat yang dimaksudkan ialah sampai alam semesta ini dibinasakan Allah. Yaitu tiupan sangkakala yang pertama. Sampai itu batasnya. Dari tiupan sangkakala pertama sampai tiupan sangkakala kedua, semua orang yang dulunya diazab di dalam kubur ini diistirahatkan. Ya, diistirahatkan, enggak ada siksa lagi. Dari tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua. Berapa lama ini? Ada dalam riwayat dikatakan 40. Cuma tidak ada pernyataan 40 apa. Maka ulama ada mengatakan 40 hari, 40 bulan atau bahkan 40 tahun. Itu jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan kedua. Ya. Dalam jangka masa ini semua ahli kubur itu diistirahatkan. Orang-orang yang dulunya disiksa setelah dia dikubur sampai ke hari kiamat, saat itu dia diistirahatkan. Maka ketika datang tiupan sangkakala kedua dibangkitkan dari kubur, orang-orang kafir itu pun berkata, "Man ba'atsana mim marqadina." Siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Dengan penuh rasa keheranan mereka mengatakan itu, "Man ba'atsana mim marqadina." Siapa yang membangkitkan kita ini? Kenapa begitu heran mereka? Karena dulu tak percaya. Enggak yakin, enggak masuk akal menurut mereka bahwa orang yang sudah mati akan dibangkitkan dari kubur. Kalau ada sesuatu yang kita tidak yakini, bahkan menurut kita itu mustahil, lalu terjadi nyata, bagaimana kira-kira sikap kita? Pasti kita terkejut, ya kan? Sesuatu yang kita tidak prediksi, sesuatu yang kita anggap sebelumnya mustahil, tak masuk akal, tiba-tiba terjadi, itu pasti mengejutkan sekali. Maka dijawab kepada mereka, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman." Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Rahman itu. Ini yang sudah dijanjikan Allah Ta'ala sejak dulu. Sejak kamu hidup di atas dunia, Allah Ta'ala sudah menjanjikan bahwa nanti kamu setelah mati akan dibangkitkan dari kubur. Hadza ma wa'adar Rahman. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Rahman itu. Yang mana dahulu kamu ingkari, kamu tidak percayai. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah Rasul-Rasul Allah. Ya. Yang telah menyampaikan akan hal ini, ya. Fadhahara sidquhum ra'ya ain. Maka nyatalah kebenaran Rasul-Rasul itu ra'ya ain, ketika mata mereka sudah menyaksikan langsung. Dulu saat di dunia Rasul-Rasul Allah menyampaikan hal ini, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena belum dilihat oleh mata mereka sendiri. Maka iman itu menjadi mahal karena bisa meyakini sesuatu yang tak dilihat. Kalau seseorang baru yakin dan percaya setelah melihat, itu biasa.
Ya, itu biasa. Iman itu di mana letak mahalnya? Bisa meyakini sesuatu walaupun dia tak lihat. Makanya saat Allah berbicara tentang iman pertama kali dalam Quran, kata Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mengimani sesuatu yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tak tampak oleh kita, tak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Itu iman kepada yang gaib. Baik. Maka nanti mereka menyesal, ya, dengan penyesalan yang sangat mendalam disertai dengan rasa takut. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat yang berikutnya, ayat 53, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. In kanatil ba'thu minal qubur illa sayhatan wahidah. Ya. Tidak adalah bangkitnya dari kubur itu kecuali dengan satu teriakan saja, satu suara saja, yaitu tiupan sangkakala itu. Yanfukhu fiha Israfil fis sur. Malaikat Israfil nanti meniup sangkakala itu, fatahyal ajsad, maka seluruh jasad manusia yang sebelumnya mati hidup kembali. Semudah itu. Fa idahum jami'un ladaina muhdarun, maka saat itu semua mereka akan dihadirkan di hadapan Allah. Setiap dari kita nanti setelah peristiwa ini akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang bertanya, kenapa harus ada akhirat? Kenapa orang yang sudah mati harus dibangkitkan? Jawabannya, karena setiap dari kita harus dihadirkan di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk ditegakkan keadilan. Dunia ini tak adil. Ya, dunia ini tak adil. Maka kalau kita merasa kenapa tak adil nih? Ya, karena kita masih di dunia. Ada orang menamakan diri pencari keadilan. Itu sampai dia mati, kerja dia hanya mencari itu. Nggak akan dapat benar-benar keadilan di atas dunia ini. Memang begitu di dunia ini. Ya. Ada orang pendosa kayanya minta ampun. Ada orang baik luar biasa, miskinnya pula bukan main. Tak adil rasanya, begitu. Ya kan? Maka akhirat itu harus ada. Mesti ada. Ya kan? Ada orang zalimnya bukan main, tapi dia pula yang diberi kuasa di atas dunia. Misalnya begitu. Ada orang baik luar biasa, jujur luar biasa, tapi dia pula dizalimi. Itu biasa terjadi di atas dunia. Maka akhirat itu harus ada. Kalau nggak ada, rugi. Kalau nggak ada, rugi. Maka akhirat itu disediakan Allah. Maka semua dari kita nanti akan dihadirkan di hadapan Allah. Fa idzahum jami'ul ladaina muhdarun. Maka saat ditiupkan sangkakala itu, tiba-tiba semuanya dihadirkan di hadapan Allah. Al-awwaluna wal akhirun, manusia pertama sampai terakhir. Wal ins wal jin, bahkan manusia dan jin. Ya, jadi nanti yang dibangkitkan itu termasuk jin juga. Iya. Bagaimana cara mereka dibangkitkan? Wallahu a'lam. Apakah jin kalau mati dikubur juga? Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas, jin itu juga nanti akan dibangkitkan sebagaimana kita dibangkitkan. Cuma caranya bagaimana? Apakah mereka dikubur seperti mana kita dikubur? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala nggak ada menjelaskan hal itu. Ya. Tapi mereka akan dibangkitkan, akan dihisab. Iya. Kenapa? Karena jin itu kan punya tugas yang sama dengan kita. Kata Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jin dan manusia itu tugasnya sama. Diciptakan Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah.
maka jin itu sama seperti manusia. Ada jin yang beriman, ada yang tak beriman, ada yang taat, ada yang maksiat. Ada. Makanya dalam surah Al-Jin itu Allah mengatakan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dari kalangan jin itu ada yang muslim, ada yang taat kepada Allah, dan ada yang tidak. Ya, maka ada nggak nanti kira-kira jin yang masuk surga? Ada. Tapi bagaimanakah mereka di surga? Apakah nanti bisa kita lihat atau tetap nggak bisa kita lihat sebagaimana di dunia? Wallahu taala a'lam. Nggak ada penjelasan soal hal itu disebutkan Allah taala. Tapi dari tugas yang sama, ya, dan di neraka pun ada jin sebagaimana manusia, maka di surga juga akan ada. Tapi seperti apa Allah taala alam. Apakah nanti kita bisa melihat mereka atau tidak? Wallahu alam. Bahkan nanti hewan-hewan pun itu akan dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan itu bukan cuma manusia, bukan cuma jin, bahkan makhluk hidup lainnya seperti hewan-hewan pun akan dibangkitkan. Untuk apa mereka dibangkitkan? Apakah ada surga dan neraka bagi hewan-hewan itu? Tidak ada. Tapi hewan-hewan itu dibangkitkan untuk ditegakkan hukum qisas. Ya, maka disebut dalam hadis Nabi SAW, seandainya saat di dunia ada kambing yang bertanduk, dia menanduk kambing yang tak ada tanduk. Kambing ini kan ada yang bertanduk, ada yang tak bertanduk. Ya, kambing yang ada tanduk ini dia menanduk kambing yang tak ada tanduk. Nanti di akhirat ini semua akan dibangkitkan Allah. Allah akan kasih ke kambing yang dulu tak ada tanduk ini, kemudian Allah suruh dia menanduk kambing yang dulu menanduk dia. Ini hukum qisas namanya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya, dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Cuma hewan-hewan ini tidak ada surga dan neraka bagi mereka. Maka setelah mereka dilakukan hukum qisas kepada mereka, maka mereka semua akan kembali menjadi tanah. Saat itulah dilihat oleh orang-orang kafir, mereka ingin seperti hewan-hewan itu kembali jadi tanah. Makanya dalam surah An-Naba itu Allah Ta'ala mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu berkata, alangkah celakanya aku, seandainya aku menjadi tanah saja seperti mana hewan-hewan itu jadi tanah. Tapi enggak, manusia tidak akan menjadi tanah. Manusia akan dilanjutkan dengan mahkamah pengadilan di hadapan Allah Ta'ala. Maka semua nanti dihadirkan di hadapan Allah. Untuk apa? Liuhasabu ala a'malihim. Kita dihadirkan di hadapan Allah supaya dihisab amal-amal kita. Maka sepanjang hayat kita di atas dunia ini nanti akan dihisab di hadapan Allah. Ya. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak nanti kedua kaki kita pada hari kiamat di hadapan Allah hatta yus'ala an arba', sehingga ditanya setidaknya 4 pertanyaan. Setidaknya 4 pertanyaan. Tapi pertanyaan ini pun ada nanti yang banyak pertanyaannya, ada yang sedikit. Ini seperti dipanggil oleh penyidik kepolisian. Berapa pertanyaannya macam-macam. Makin besar kasusnya makin banyak pertanyaannya. Ya, maka ada di dalam hadis Nabi SAW disebut, ada Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang akan menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan, kata Allah, maka dia nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah maksud hisab yang mudah itu? Ya. Kata Nabi, hisab yang mudah itu adalah hisab yang tak banyak soalan dari Allah. Enggak banyak pertanyaan. Bahkan disebut di dalam hadis Allah Ta'ala mengatakan kepada hambanya begini, wahai hambaku, dulu kamu lakukan dosa ini, dulu kamu lakukan dosa ini, dulu kamu lakukan dosa ini. Ya Allah. Kata Allah Ta'ala, aku sudah mengampunkan dosa-dosamu itu. Mudah.
Tapi hisab yang sulit itu bagaimana? Pertanyaannya sangat banyak, sangat detail, dan Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban dari setiap pertanyaan. Itu hisab yang sulit. Maka kita bermohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan hisab kita hisab yang mudah. Salah satu yang pasti ditanya nanti di hadapan Allah itu apa? An umrihi fima afnah. Setiap detik waktu yang kita lalui dari usia kita ini, itu akan dihisab. Setiap detik waktu yang kita lalui, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nanti Allah Ta'ala akan bertanya, untuk apa engkau habiskan usiamu? Usia itu kan sama dengan waktu, sama dengan detik-detik yang kita lalui di sepanjang hidup kita ini. Itulah umur. Maka Allah Ta'ala akan tanya, an umrihi fima afnah. Tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Maka perlu kita merenung dari sekian puluh tahun umur yang kita lalui, untuk apa kita gunakan? Berapa persen kira-kira yang jadi ibadah? Ya, apakah lebih dominan kita gunakan untuk ibadah atau justru sebaliknya? Perlu kita muhasabah. Umar bin Khattab itu bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Salah satu poin yang harus senantiasa kita hisab terhadap diri kita tentang setiap waktu yang kita lalui. Maka alangkah baiknya saat kita melalui satu hari, sebelum kita menutup hari tersebut, ambillah waktu untuk merenung. Bagaimana kita melewati hari itu? Berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah? Dan berapa banyak pula yang kita habiskan sia-sia begitu saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Termasuk juga yang akan ditanya nanti an malih, tentang harta benda yang kita peroleh. Dari mana kita dapatkan itu harta dan untuk apa pula kita gunakan? Akan ditanya di hadapan Allah. Ya, bahkan seluruh nikmat yang Allah titipkan ke kita akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Saat itu nanti akan ditanya tentang segala nikmat yang pernah Allah titipkan, itu akan ditanya. Dulu aku kasih kau nikmat kesehatan, untuk apa kau gunakan? Aku kasih engkau nikmat keluarga, seperti apa engkau membimbing keluargamu? Dulu aku kasih engkau nikmat harta, untuk apa engkau gunakan? Setiap kenikmatan yang pernah Allah titipkan di dalam hidup kita ini, itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga yang pasti akan ditanya nanti tentang ilmu kita. Ya, untuk apa kita amalkan? Sejauh mana kita mengamalkan ilmu kita? Ya, maka salah satu tanggung jawab terhadap ilmu itu adalah mengamalkannya. Ya. Kewajiban kita terhadap ilmu pengetahuan yang kita dapat itu adalah mengamalkannya. Ya. Baik. Kata Allah pada ayat 54. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Pada hari itu tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Ya, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Pada hari kiamat, ketika semua dihadirkan di hadapan Allah, tatkala nanti kita dihisab di hadapan Allah, tidak ada seorang manusia pun yang akan dizalimi. Lawan dari zalim itu apa? Adil. Maka setiap orang nanti akan diperlakukan secara adil. Sehingga la yunqasu min hasanatiha, sehingga tidak ada seorang pun nanti yang dikurangi kebaikannya. Nggak akan ada. Makanya saat kita melakukan amal kebaikan, jangan takut kalau pahala amal kebaikan kita itu akan hilang, tidak dinilai, tidak ada ganjaran. Itu mustahil terjadi. Ya. Allah tidak akan berlaku zalim kepada seorang pun nanti di sana.
Misalnya dengan mengurangi kebaikannya, nggak akan ada. Maka kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan ditampakkan Allah semula dan Allah beri ganjarannya. Ya, pasti. Maka oleh karena itu, jangan memandang rendah terhadap kebaikan walaupun kecil. Kenapa? Karena itu pasti akan diberi Allah Ta'ala ganjaran. Allah Ta'ala menghargai dan menilai itu. Ya. Demikian juga wala yuzadu fi sayyi'atiha, tidak akan ditambah keburukannya, dosanya enggak akan. Nah, bahkan yang ada apa? Allah melipat gandakan pahala kebaikan kita. Jadi untuk ganjaran kebaikan itu Allah tidak balas kebaikan kita berdasarkan keadilan, tapi berdasarkan karunia Allah. Kenapa? Kalau Allah membalas amal-amal kebaikan kita dengan keadilan, maka satu kebaikan cuma satu pahala. Ya kan? Satu kebaikan cuma satu pahala. Tapi Allah Ta'ala membalas kebaikan kita itu dengan karunia-Nya. Maka satu kebaikan yang kita lakukan, minimal Allah Ta'ala beri ganjarannya 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, minimal itu Allah beri ganjarannya 10, minimal. Nah, karena kalau satu kebaikan Allah Ta'ala balas dengan satu kebaikan, dengan sedikitnya ibadah yang kita lakukan, maka pahala yang kita peroleh begitu sedikit. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah itu, kita buat satu kebaikan, Allah Ta'ala beri ganjarannya 10, bahkan lebih. Ini di subuh hari ini, alhamdulillah Allah rezekikan kita dapat sholat subuh berjamaah. Apakah satu sholat subuh berjamaah ganjarannya cuma satu? Enggak. Kita baca dalam hadis Nabi SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darjatan. Orang yang melakukan sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri dengan 27 derajat. Padahal kita sholatnya cuma sekali, tapi ganjarannya sampai 27 kali ganda. Ya. Artinya dalam membalas amal-amal kebaikan, Allah tidak cuma berasaskan kepada keadilan, tapi kepada rahmat, karunia dan kasih sayang Allah. Tapi dalam hal dosa baru berasaskan keadilan. Maka setiap satu dosa yang kita lakukan, Allah balas dengan satu. Balasannya cuma satu. Satu dosa kita lakukan, satu maksiat kita lakukan, balasannya cuma satu. Maka kata Allah, fala yujza illa mislah. Tidak dibalas atas dosa yang kita lakukan kecuali seumpama yang kita lakukan. Jadi berdasarkan itu, sebetulnya mengumpulkan pundi-pundi pahala itu jauh lebih mudah ketimbang mengumpulkan dosa. Makanya kalau kita hidup di atas dunia ini masih lebih banyak dosa kita ketimbang pahala kita, sebetulnya kita lagi yang keterlaluan. Ya. Kemudahan itu begitu banyak Allah Ta'ala beri. Ganjarannya berlipat kali ganda Allah Ta'ala beri. Ya. Bahkan ada amalan yang kita cuma lakukan sebentar, ganjarannya berlipat-lipat kali ganda. Yang paling dahsyat itu kan Lailatul Qadar. Kata Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Salah satu nikmat yang paling besar bagi kita itu Lailatul Qadar itu. Kata Allah, satu malam Lailatul Qadar itu, kalaulah kita hidupkan dengan amal ibadah malam itu, khairum min alfi syahr, itu lebih baik ketimbang 1.000 bulan. Ya, 1.000 bulan itu sekitar 83 tahun. Beribadah cuma satu malam, tapi ganjarannya seperti ibadah non-stop 83 tahun. Ini kasih sayang dan karunia Allah. Tapi walaupun begitu, banyak sekali orang menyia-nyiakannya. Apalagi Lailatul Qadar itu Nabi sebut datang di 10 akhir Ramadan.
10 akhir Ramadan tahu sendirilah kita. Apalagi makin ke hujung. Ya, soft di masjid-masjid makin maju ke depan, biasanya begitu. Pasar makin rame, jalanan makin macet, otak manusia udah mikirin pulang kampung terus begitu. Ya, dia lupa bahwa dia akan pulang kampung ke negeri akhirat begitu. Ya, jadi disia-siakan. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Maka nanti pada hari kiamat itu, ketika kita dihadapkan di hadapan Allah, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Maka saat itulah keadilan benar-benar ditegakkan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Saat itu tidak dibalas kecuali apa yang kamu perbuat. Balasan yang diperoleh saat itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Di atas dunia ini enggak kita dapatkan. Ada orang yang tidak melakukan, kena. Orang-orang yang masuk dalam penjara itu, percayalah, tidak semuanya orang yang bersalah. Ya. Sebahagian orang yang masuk penjara itu bukan orang yang bersalah. Tapi dia menjadi korban, harus masuk ke situ. Sebetulnya pelakunya bukan dia. Begitu. Sejarah mencatat begitu, bahwa orang yang dipenjara itu tidak semuanya bersalah. Ya, tidak semuanya bersalah. Walaupun nanti misalnya dalam putusan pengadilan bersalah, ya itu putusan pengadilan. Tapi hakikatnya ada banyak orang di penjara sebetulnya dia tidak bersalah. Nah, tapi harus masuk. Sebaliknya ada orang pelaku kejahatan kelas kakap, tetap aja dia bebas di luar. Begitu. Itu dunia, ya kan? Cobalah kalau kita tengok yang mencuri ayam, mencuri kambing, mencuri brondolan sawit, cepat betul masuk, ya kan? Prosesnya juga begitu cepat, tiba-tiba vonis langsung, ya kan? Tapi coba orang-orang tertentu nyurinya bukan main, dibabat sama dia hutan, itu bukan 1 hektar 2 hektar, sekali babat ratus ribu hektar. Kapan ketahuan? Setelah dipantau ternyata kawasan hutan sudah dibabat sekian ratus ribu hektar, bahkan jutaan hektar. Untuk apa selama ini? Dia nikmati sendiri, makanya dia kaya raya. Apakah dia masuk penjara? Oh belum. Prosesnya panjang sekali. Sidangnya entah berapa kali. Terakhir kita dengar vonisnya sekian tahun. Mendengar vonisnya pun sakit hati kita. Setelah itu ketahuan tiba-tiba dia ada di Swiss pula. Katanya di penjara, tapi ditangkap kamera, rupanya dia lagi di luar negeri. Bisa pula dia jalan-jalan. Jangan heran, ya itulah dunia. Di dunia memang begitu. Tapi di akhirat nggak akan lolos. Makanya orang yang lolos dari hukuman dunia dengan kelincahan dia, kepandaian dia, kepintaran dia, oleh dekingan dia, jangan kau merasa akan lolos di mahkamah akhirat. Nggak bakalan. Makanya kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, misalnya dunia ini dan seluruh isinya milik dia sendiri, lalu di akhirat dia datang untuk menebus azab akhirat itu, nggak bakalan. Nggak akan diterima Allah Ta'ala. Ya. Baik. Maka saat nanti manusia dihisab, manusia akan terbagi kepada 2. Ada nanti yang keputusannya masuk ke dalam syurga, dan ada yang keputusannya masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Inilah kesudahan akhir kehidupan manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat 55, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Ya, sesungguhnya ashabal jannah, sesungguhnya penduduk syurga, ahli syurga. Siapa mereka ini? Orang-orang yang lulus dengan baik saat dihisab di hadapan Allah. Hasil hisab di hadapan Allah itu baik. Amal kebaikannya lebih banyak ketimbang keburukannya. Lulus dia saat itu. Ya. Inna ashabal jannah, sesungguhnya ahli syurga itu, al-yawm, pada hari itu, fi syughulin fakihun, mereka sibuk dengan kenikmatan.
Sibuk dalam kenikmatan. Di dunia ini kalau kita sibuk cenderung itu tidak nikmat, ya kan? Makanya biasanya di dunia ini kalau disebut sibuk biasanya capek, ya kan? Nggak ada waktu, mondar-mandir biasanya begitu. Sinonimnya kata sibuk. Tapi nanti mereka sibuk dalam apa? Kenikmatan. Setiap apa yang mereka lakukan, yang mereka lihat, yang mereka makan, yang mereka lalui, semua menyumbang kenikmatan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita menjadi ahli syurga, penuh dengan kenikmatan, sibuk dalam kenikmatan itu. Antara gambaran kenikmatan itu apa kata Allah pada ayat 56? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Hum wa azwajuhum, mereka bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Maka kenikmatan pertama, salah satu gambaran kenikmatan di dalam surga itu nanti akan ada pasangan. Enggak ada orang di surga jomblo. Ya? Tidak ada ahli surga yang jomblo. Di dunia dia tak ada istri, tak ada pasangan. Kalau masuk surga, pasti akan ada. Ada tak orang saat di dunia tak punya pasangan? Banyak sekali. Bahkan para alim ulama pun banyak yang tak sempat kawin. Bukan dia tak mau kawin, tak sempat. Imam An-Nawawi rahimahullah, sampai akhir hayat beliau, itu tak sempat menikah. Imam Nawawi itu wafat, kalau kita sekarang kita bilang masih muda lah, umur 45 tahun. Imam Nawawi itu meninggal dunia sekitar umur 45 tahun. Kalau zaman sekarang ini ada orang meninggal umur 45 tahun, mungkin kita akan berkata, oh masih muda ya, kan begitu. Walaupun sebetulnya udah tua. Jadi tua itu kan di atas 40 itu udah tua namanya. Nggak sempat menikah Imam Nawawi itu. Bukan karena tidak mau menikah. Ya, orang tidak menikah dan benci dengan pernikahan itu dua hal yang berbeda. Kalau sampai ada orang tak mau menikah karena tak suka dengan pernikahan, itu bisa mengeluarkan dia dari umat Nabi Muhammad. Maka Nabi sebut, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tak mau dengan sunnahku itu, maka dia bukan dari kalangan umatku. Tapi Imam Nawawi enggak menikah bukan karena itu. Bahkan Imam Nawawi membahas bab tentang nikah secara detail kan. Maka ulama mengatakan Imam Nawawi tidak menikah dan ulama-ulama yang lain karena mereka terlalu sibuk dengan ilmu. Maka Imam Nawawi itu walaupun meninggal umur 45 tahun lebih kurang, karya ilmunya begitu luar biasa. Sampai hari ini kita baca. Jadi ulama zaman dulu sibuk dengan ilmu akhirnya lupa menikah. Orang zaman sekarang tak menuntut ilmu gara-gara apa? Menikah. Gara-gara dia menikah tu tak pernah lagi ikut majelis ilmu. Kenapa? Diikat bininya, tak boleh pergi. Hum wa azwajuhum, maka di dalam surga itu mereka bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Kalau nanti pasangan kita masuk surga, maka kalau pasangan dunia kita masuk surga, insyaallah di dalam surga kita akan dipasangkan Allah. Kalau enggak masuk, siapa pasangannya? Allah hadirkan pasangan di dalam surga yang tidak kalah cantik, tidak kalah ganteng, tidak kalah baik. Ya, apakah ada yang? Ya ada dong. Nabi Nuh itu kan istrinya tidak beriman kepada Allah. Kira-kira Nabi Nuh itu masuk surga enggak? Masuk dong, namanya Nabi. Ya, istrinya tak beriman kepada Allah. Apakah istrinya masuk surga? Enggak. Tidak beriman kepada Allah. Lalu siapa nanti pasangan Nabi Nuh misalnya? Allah Ta'ala sediakan wanita-wanita surga yang sangat cantik. Ya. Tapi kata Nabi SAW apa? Kata Nabi, Sayyidatu ahlil jannah, ya, pemimpin wanita di surga itu nanti, itu tetap wanita dunia. Antaranya Fatimah. Ya. Menjadi Sayyidah ahlil jannah. Kenapa? Ada 4 wanita nanti yang menjadi sayyidah di surga.
ada Fatimah, ada Asiyah, ya, ada apa namanya Maryam, ya, ibu daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Kenapa wanita-wanita dunia? Para ulama bilang begini, karena bidadari surga itu walaupun mereka cantik, mempesona digambarkan, tapi tak pernah mereka melewati ujian dunia untuk beribadah kepada Allah. Enggak pernah. Wong dia dicipta di surga, langsung menikmati kenikmatan. Sedangkan wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga, mereka harus melewati ujian berat di dunia, bagaimana supaya bisa masuk ke dalam surga. Maka wanita-wanita dunia kalau masuk surga tidak akan kalah saing dengan bidadari surga, nggak akan. Tapi kalau pasangan kita misalnya qadarullah nggak masuk surga, maka tetap akan diberi Allah Ta'ala pasangan. Karena pasangan itu salah satu kenikmatan yang pasti dibutuhkan. Walaupun tinggal di surga, kalau tak ada pasangan hampa rasanya. Makanya Adam itu dulu setelah masuk ke dalam surga, tidak ada pasangannya, hampa. Ya, kenapa? Nggak ada pasangan. Karena pasangan itu memang dibutuhkan oleh manusia. Coba misalnya, ini kita yang bapak-bapak nih. Bapak misalnya menginap di hotel bintang 5, mewah sekali. Tapi seorang diri, tidak bawa istri. Gimana tuh kira-kira? Pasti ada rasa-rasa hambarnya begitu. Walaupun itu hotel mewah. Tapi kalau kita sendiri, pasti kesepian juga. Ya kan? Maka kalau ingin merasakan kenikmatan itu harus bersama pasangan. Maka mereka di dalam surga nanti bersama pasangan. Fi dhilalin. Mereka berada di bawah naungan-naungan yang ada di surga. Di bawah pohon-pohon yang ada di dalam surga, mereka bernaung di situ. Apakah berarti ada cuaca yang panas di surga? Enggak ada. Jadi walaupun disebut fi dhilalin, di bawah naungan, jangan kita membayangkan udara di surga itu seperti di Pekanbaru. Kita di Pekanbaru ini akhir-akhir ini kan panasnya luar biasa ya. Saya rasa sudah masuk pun kita ke ruangan yang tidak panas, itu panas itu masih seperti menempel di kulit kita, saking panasnya rasanya sekarang ya. Keluar sebentar, masuk lagi, itu panasnya seperti nempel di kulit kita. Luar biasa panasnya. Di surga itu enggak panas. Ya. Walaupun disebut di dalam Al-Qur'an ahli surga itu berada di bawah naungan pohon-pohon di dalam surga, itu jangan kita membayangkan udara di sana panas selalu berteduh di situ, enggak. Ya. Ini hanya sebagai kenikmatan. Alal araiki muttaqiun, mereka bernaung di bawah pohon-pohon yang ada di dalam surga, di atas dipan-dipan, pelamin-pelamin yang dihiasi sangat cantik. Mereka beristirahat di sana, duduk di sana, ya, menikmati keadaan surga Allah Ta'ala. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum fiha fakihah. Bagi mereka di dalam surga itu ada buah-buahan, bahkan min jami'i anwa'ith thimar alladzizah. Semua jenis buah-buahan yang lezat ada di dalam surga. Buah apa? Semua ada. Ya. Buah-buah dunia semua ada di sana. Ya. Kenapa Allah Ta'ala sebut buah-buahan? Karena salah satu makanan yang paling bagus itu adalah buah-buahan. Ya. Maka makanan ahli surga itu, salah satu makanan ahli surga itu buah-buahan. Lahum fiha fakihah. Bagi mereka di dalam surga itu terdapat buah-buahan. Bahkan semua jenis buah-buahan ada. Ya. Mana tahu pengen makan durian di surga, ada enggak kira-kira durian di surga? Ada. Ya. Pasti ada. Makan apa lagi? Makan kelengkeng, ada enggak? Ada. Ya. Bahkan jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat ketimbang di dunia. Dan enggak ada susah-susahnya. Di dunia ini beli durian ngupasnya susah begitu. Karena berduri. Di surga enggak ada susah-susahnya. Ya begitulah gambaran surga Allah.
Walahum ma yadda'un, dan mereka di dalam surga mendapatkan apa saja yang mereka minta, yang mereka inginkan pasti dapat. Apa aja yang diinginkan di surga pasti dapat. Walahum fiha ma yadda'un. Inilah bedanya dengan di dunia. Di dunia ini ya, tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Banyak sekali keinginan kita di dunia ini yang justru kita tidak peroleh. Di surga semua yang diinginkan pasti dapat. Sampai-sampai ahli surga itu kehabisan keinginan. Ya, nggak ada keinginannya lagi. Makanya kata Allah, nanti Allah bertanya kepada ahli surga, apakah masih ada kenikmatan yang kalian inginkan? Kata ahli surga, nggak ada lagi Allah. Kenapa? Semua keinginan dipenuhi. Nggak ada lagi Allah. Maka setelah itulah Allah Ta'ala tampakkan zat Allah Ta'ala kepada ahli surga. Dan ternyata itu sesuatu yang paling nikmat bagi mereka. Itulah maksud firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka mendapatkan surga Allah Ta'ala wa ziyadah, dan tambahan. Ada bonusnya. Apa bonusnya? Ar-ru'yatu ila wajahillah. Bisa melihat Allah Ta'ala nanti. Dan ternyata itu paling nikmat bagi ahli surga. Kenapa? Berpuluh tahun dia sujud kepada Allah, tak pernah dia tengok wajah Allah itu. Kita ini kan sholat, dah berpuluh tahun kita sholat. Ada yang pernah melihat wajah Allah? Enggak pernah. Dan enggak akan bisa dilihat di dunia ini. Jangan berpikir akan bisa melihat, enggak akan. Nabi Muhammad pernah enggak melihat zat Allah? Enggak pernah. Ketika Isra Mi'raj pun Nabi tidak melihat zat Allah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat zat Allah? Enggak. Nabi Muhammad hanya melihat cahaya. Karena di dunia enggak mungkin bisa melihat Allah. Dulu orang-orang Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami enggak akan beriman denganmu sehingga kami bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung. Nabi Musa pun munajat kepada Allah. Kata Allah, wahai Musa, lihatlah ke bukit itu. Kalau bukit itu tetap ada di situ, kau akan bisa melihatku. Tapi kalau enggak, kau enggak akan bisa melihatku. Tiba-tiba bukit itu hancur lebur. Orang-orang Bani Israel yang dibawa Nabi Musa pun pada mati. Nabi Musa pingsan saat itu. Cuma setelah itu dibangkitkan Allah, dibangunkan Allah Ta'ala mereka. Enggak akan bisa di dunia. Nanti hanya di akhirat bisa melihat Allah. Terutama bagi mereka yang menjadi ahli surga. Maka bonus tambahan nikmat nanti itu melihat Allah. Kenapa? Karena ahli surga sudah tak punya keinginan. Semua yang diinginkan dapat. Ada orang bertanya begini, Ustaz, bagaimana nanti kalau misalnya ahli surga itu menginginkan sesuatu yang tidak baik? Apakah dia dapat juga? Misalnya ada keinginan yang aneh-aneh begitu. Dapat enggak tuh ahli surga? Ya, jawabannya mustahil ahli surga itu menginginkan yang jelek-jelek. Kenapa? Tidak ada Victor yang masuk surga. Orang-orang yang pikiran kotor tuh nggak akan masuk surga. Biasa kan yang punya keinginan jelek aneh-aneh itu kan Victor, yang pikiran kotor. Yang Victor itu nggak akan langsung masuk ke dalam surga. Orang di surga itu pilihan orang-orang terbaik dengan kualitas terbaik. Maka keinginannya juga pasti yang baik-baik. Tidak punya keinginan yang melawan fitrah, nggak akan ada. Ya, di dunia ini kan banyak sekali Victor, orang-orang yang otaknya itu udah kotor sekali otaknya. Itu kan yang kasus akhir-akhir ini. Belum lama ya, yang viral itu jorok sekali sebetulnya untuk disebut ya. Tapi saya pikir kita semua sudah tahu, ada di pemberitaan itu ada satu grup Facebook isinya lebih dari 30 orang. Nama grupnya itu katanya Fantasi Sedara. Ya. Dia berhubungan dengan orang yang sedarah dengan dia. Bapak dengan anak,
anak dengan mak dia, adik beradik dengan anak-anak yang masih kecil, ya, ini orang otaknya benar-benar sudah berjamur, kudisan, kotor minta ampun. Tak ada obatnya, lebih iblis dari iblis tuh. Kayaknya iblis pun nggak pengen begitu tuh, tapi itu terjadi. Maka kalau ditanya, apakah nanti ahli surga itu ada menginginkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk lalu dikabulkan? Mustahil ahli surga menginginkan hal-hal yang begitu. Enggak mungkin. Kenapa? Ahli surga itu manusia-manusia pilihan, orang-orang kualitas terbaik. Enggak akan mungkin menginginkan yang aneh-aneh, yang jelek-jelek. Allah Ta'ala sampai mengatakan dalam Quran, wa tahiyyatuhum fiha salam. Ahli surga itu ucapan yang selalu terucap dari lisan mereka di surga itu salam. Kalau ketemu assalamualaikum, ucapannya tasbih. Manusia benar-benar pilihan. Jangankan kata-kata dusta, kata-kata yang tidak bermakna pun nggak akan kedengaran di surga. Benar-benar orang-orang pilihan. Ya, maka dari seluruh manusia yang pernah hidup ini hanya sedikit yang masuk surga itu. Kenapa? Difilter dengan sangat ketat. Hanya orang-orang terbaik yang masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Ya. Saya melihat video Ustadz Somad, ada orang bertanya ke dia, lucu juga saya tengok. Ada kata yang bertanya, Ustadz ada nggak nanti rokok di surga? Ya, lalu dijawab oleh beliau menggunakan ayat Allah bahwa semua yang diinginkan ahli surga itu didapat, termasuk rokok. Cuma kalau pengen apinya harus ke neraka. Kan percuma juga kan. Ya, bagi bapak-bapak yang merokok, ya, saya nasihatkan bagi bapak-bapak yang merokok, berhentilah sebelum meninggal dunia. Ya, sebaiknya berhentilah. Ya. Salamun qaulam min rabbir rahim. Terakhir, nanti ahli surga itu mendapat salam dari Allah Ta'ala. Salamun qaulam min rabbir rahim. Keselamatan ucapan dari Allah Ta'ala yang Maha Rahim. Ini satu makna ayat ini. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, mereka dapat salam dari Allah. Bahasa sederhana kita, kalau orang mendapat nikmat kita ucap selamat, selamat. Ini dapat salam dari Allah. Yang kedua, ini pernyataan dari Allah Ta'ala bahwa ahli surga ketika masuk ke dalam surga semua dalam keadaan selamat. Tidak ada satu hal yang buruk, yang jelek, yang tidak mengenakkan di dalam surga. Semuanya akan selamat dari hal-hal itu. Itulah gambaran surga Allah Ta'ala yang akan diperolehi oleh orang-orang yang menjadi ashabal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan itu. Baik, itu saja kajian kita pada subuh ini, insyaAllah.